Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sabrina Putri, NPM 0218180012. Yang terhormat Bapak Fahmi Ajismanto selaku dosen MK pengantar keamanan informasi. Baiklah, di sini saya akan mereview materi pengantar keamanan informasi dari pertemuan 1 sampai 7. Yang pertama itu ada pertemuan 1, yaitu berjudul tentang keamanan informasi. Di sini adalah keamanan informasi adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tak berwenang mengelolanya. Tujuan pembuatan sistem keamanan informasi adalah mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau yang tidak berhak mengelola informasi tersebut. Pertemuan 2 ada tentang keamanan sistem informasi. Kebijakan keamanan sistem info. Pertemuan 5 kebijakan keamanan sistem informasi biasanya disusun oleh pimpinan operasi beserta pimpinan ICT atau Information Communication Technology dengan pengarahan dari pimpinan organisasi. 1. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Masalah keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Suatu perusahaan memiliki sederajat tujuan dengan diadakannya sistem informasi yang berbasis komputer di dalam perusahaan. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu informasi, pemisahan aktivitas antara pengembangan sistem, pengoperasian sistem, dan pemakai akhir sistem informasi. Untuk menjaga kestabilan sistem informasi, pemisahan secara fungsional antara pengembang sistem, pengoperasian sistem harian, dan pemakai akhir. Pihak ITC, terutama bagian pengembangan sistem, tidak dibenarkan apabila ia menangani administrasi yang menyangkut keamanan sistem. Implementasi sistem baru atau permintaan perubahan terhadap sistem sudah ada harus melalui pengontrolan yang ketat melalui prosedur sistem ekspektasi dan permintaan perubahan atau change request. Pertemuan 3 membahas access risk. Jenis informasi: A. Arsip elektronik, software file, data files, dan database. 2. Dokumen dalam bentuk kertas, yaitu dokumen yang dicetak di atas kertas, dokumen yang ditulis tangan, dan foto, gambar, dan sketsa. Jenis informasi: rekaman video, rekaman audio, komunikasi, percakapan melalui telepon, HP, percakapan tatap muka, percakapan atau pesan melalui email, pesan melalui fax, pesan video, pesan instan SMS. Risk analysis merupakan cikal bakal pembuatan kebijakan keamanan sistem dari setiap organisasi. Risk analysis melibatkan penentuan apa yang harus diprioritaskan dan dikontrol oleh organisasi. 2. Apa yang dibutuhkan untuk memproteksinya. 3. Bagaimana cara prioritasnya. Pertemuan 4 di sini membahas tentang tanggung jawab personal. Tanggung jawab setiap karyawan yaitu 1. Mengetahui secara saat untuk bertindak sesuai dengan peraturan keamanan yang berlaku. 2. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan dalam hal keamanan. 3. Memastikan agar semua informasi yang sensitif mengenai perusahaan tidak akan disebarluaskan yang mengakibatkan kerugian perusahaan. 4. Setelah menerima password, mengganti langsung dan secara teratur sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Di sini ada tentang tanggung jawab manajer. A. Memastikan bahwa semua karyawan bawahannya mengetahui tanggung jawab mereka dan peraturan keamanan sistem yang informasi yang berlaku serta monitor. 2. Memastikan agar staf bagiannya memiliki sumber daya dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab mereka untuk keamanan informasi. C. Memastikan agar karyawan bawahannya mendapatkan akses ke sistem sesuai dengan fungsi yang mereka imbang. D. Memastikan pemisahan tugas atau pekerjaan karyawan.
Di sini memastikan agar setiap personal mengetahui bagaimana cara pengamanan keamanan berfungsi yang telah diintegrasikan dalam prosedur kerja harian. F. Bertindak cepat dan tepat waktu. G. Memastikan agar perusahaan tidak tergantung pada satu orang untuk setiap pekerja utama. Di sini tentang pertemuan 5 yaitu logical security dan control password. Logical security adalah pengontrolan dengan pertolongan software atau aplikasi tertentu terhadap pengaksesan pemakaian sesuai kewenangannya untuk dapat mengakses data atau informasi. Tujuannya di sini untuk melindungi data atau informasi yang tersimpan di pusat komputer dari perusahaan atau penghancuran yang dilakukan baik sengaja atau tidak, menghindari dari pendeteksi perubahan terhadap informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, serta menjaga informasi agar tidak disebar ke pihak lain. Aplikasi logical security terdiri dari user ID, password, access level, close menu. Di sini juga ada tolak ukur dalam logical security. 1. Periksa dan pastikan user akun terdaftar. 2. Periksa user profil yang terdaftar, mengidentifikasikan pemilik user. 3. Setiap pemakai hanya memiliki satu user atau profil. 4. Menyediakan user guest. 5. Periksa atau pastikan akun polisi sesuai. Memastikan pergantian password dalam kurun waktu tertentu. Memastikan password yang sama tidak dapat digunakan lagi. Memastikan workstation hanya digunakan sesuai jam kerja. Dan ada backup file dan directory yang hanya dimiliki administrator. Di sini ada pertemuan 6 yang membahas tentang physical security. Physical security atau keamanan fisik membahas ancaman, kerawanan, dan tindakan yang dapat diambil untuk memberi perlindungan fisik terhadap sumber daya organisasi dan informasi yang sensitif. Sistem keamanan fisik sering mengacu pada tindakan yang diambil untuk melindungi sistem, gedung, dan infrastruktur pendukung yang terkait terhadap ancaman yang berhubungan dengan lingkungan fisik. Di sini terdiri 1. Company surroundings, 2. Reception, 3. Server, 4. Workstation area, 5. Wireless access point, 6. Access control, 7. Computer equipment maintenance, 8. Wiretapping, 9. Remote access. Di sini ada pertemuan 7 yang membahas tentang 7 prosedur perubahan program. Prosedur perubahan program terdiri dari dinamis inovasi teknologi sebagai alat pendukung. 2. Mengganti sistem lama, perubahan prosedur yang berlaku. 3. Pemakai. 4. Pengontrolan terhadap aktivitas perubahan sistem yang memiliki resiko tinggi. Di sini ada tujuan utama prosedur ini adalah melindungi agar perusahaan tidak mengalami kerugian, kerusakan, ketidakakuratan yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan saat pemrosesan perubahan program. Setelah pimpinan ICT yakin bahwa semua perubahan telah dilakukan dengan sempurna dan sesuai dengan prosedur, maka ia akan menyetujui perpindahan program baru yang berisikan perubahan dari test ke production environment. Setelah dokumentasi untuk operator, pemakai, dan program diupdate, checks request dapat diberikan kepada bagian pengoperasian. Bagian pengoperasian akan meneliti dahulu kelengkapan tanda tangan yang dibutuhkan sebelum memindahkan program lama ke history file dan mengompletisikan program baru. Analis atau programmer akan memverifikasi atas kebenaran penggantian program.
Pemakai akan diinformasikan bahwa program baru yang berisikan permintaan perubahan telah dapat dipakai. Sekian penjelasan video dari saya. Lebih kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.